Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujarwo dan rekan saya Dwi Umul Hasanah. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Komponen kurikulum. Komponen merupakan satu sistem dari bagian komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab, kalau satu komponen saja tidak ada, maka sistem tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Tujuan kurikulum. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik, karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Pedoman tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sisdiknas, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional atau tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikuler merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Dalam setiap sesi pertemuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan kurikuler. Sebelum menetapkan dan menyusun isi kurikulum, strategi pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum harus terlebih dahulu ditetapkan rumusan tujuannya. Sebab tujuan berfungsi menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan, menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan, dan menjadi pegangan dalam setiap usaha dan tindak dari pelaksanaan pendidikan. Isi dan struktur kurikulum. Isi berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk menentukan isi kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Di samping juga tidak terlepas dari kaitannya dengan kondisi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Ada beberapa aspek penting dalam isi kurikulum yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Di antaranya ada teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh, dan definisi. Teori ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konsep ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan-kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Generalisasi merupakan kesimpulan umum berdasarkan hal-hal khusus bersumber dari analisis, pendapat, dan pembuktian dalam penelitian. Prinsip adalah ide utama pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.
Prosedur merupakan suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Fakta merupakan sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, dan kejadian. Istilah adalah kata-kata perbendaharaan yang baru yang khusus diperkenalkan dalam materi. Contoh atau ilustrasi merupakan suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk menjelaskan suatu uraian. Definisi merupakan penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau suatu kata dalam garis besarnya. Preposisi adalah suatu pernyataan atau teorem atau pendapat yang tidak diberi argumentasi. Metode mengajar dan evaluasi kurikulum. Metode mengajar dalam pelaksanaan suatu kurikulum adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Suatu metode mengajar mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi kurikulum adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Menurut lingkup luas, bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang cukup pendek. Tujuan utama dari evaluasi formatif sebenarnya lebih besar ditujukan untuk menilai proses pengajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi formatif digunakan untuk menilai penugasan siswa setelah selesai mempelajari satu pokok bahasan. Hasil evaluasi formatif ini terutama digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Dengan demikian, evaluasi formatif selain sebagai fungsi menilai proses juga merupakan evaluasi atau tes diagnostik. Evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 semester, 1 tahun, atau selama jenjang pendidikan. Evaluasi sumatif mempunyai fungsi yang lebih luas daripada evaluasi formatif. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, evaluasi sumatif dimaksud untuk menilai kemajuan belajar siswa serta menilai efektivitas program secara menyeluruh untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang telah ditentukan atau bahan yang telah diajarkan. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengembangan kurikulum dengan pilihan alternatif. Ada begitu banyak model dalam pengembangan kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa model menurut Raptiller, Hilda Taba, D.K. Wheeler, dan Beukam. Menurut Raptiller mengidentifikasi 4 pertanyaan fundamental yang jawabannya berpengaruh besar dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan pertama, tujuan-tujuan pendidikan apakah yang harus dicapai oleh sekolah atau lembaga pendidikan? Pengalaman pendidikan apakah yang sangat perlu disediakan? Bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan? Bagaimana dapat diketahui dan ditentukan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah dicapai? Pada model ini, proses pengembangan kurikulum terdiri atas 5 komponen, yaitu tujuan dan sarana, penentuan pengalaman belajar, penentuan isi atau materi pelajaran, organisasi, dan integrasi pengalaman proses belajar mengajar di kelas. Evaluasi terhadap efektivitas semua aspek dari komponen di atas dalam mencapai tujuan. Menurut Hilda Taba, model pengembangan kurikulum Hilda Taba berbeda dengan model lain,
yang bersifat deduktif, model ini lebih bersifat induktif. Oleh karena itu, model ini juga sering disebut dengan model terbalik. Pengembangan model kurikulum ini dilakukan melalui 5 tahap. Tahap pertama, menyusun unit-unit kurikulum yang diuji cobakan yang dilakukan oleh staf pengajar. Penyusunan unit-unit ini dilakukan dengan cara mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan khusus, memilih dan mengorganisasi isi pelajaran, memilih pengalaman belajar, melakukan penilaian dan mempertimbangkan antara kedalaman dan keluasan bahan pelajaran. Setelah unit-unit itu tersusun, tahap kedua adalah menguji cobanya untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan kegiatan belajar mengajarnya. Tahap ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta kemudian mengkonsolidasinya. Tahap keempat, menyusun kerangka kerja teoritis. Pertimbangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah mendasarkan diri pada pertanyaan-pertanyaan apakah isi unit-unit yang tersusun secara berurutan itu telah berimbang kedalaman dan keluasannya, dan apakah pengalaman belajar telah memungkinkan berkembangnya kemampuan intelektual dan emosional. Tahap terakhir, menyusun kurikulum yang dikembangkan itu secara menyeluruh dan mengumumkannya. Model terbalik Tapa ini berusaha mewujudkan pelaksanaan kurikulum dengan pendekatan realitas, dan model ini memiliki kelemahan karena model Tapa ini eksklusif dan sulit diorganisasikan, karena menuntut kemampuan teoritis dan profesional yang tinggi dari staf pengajar dan administrator pelaksana. Menurut D.K. Wheeler, dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler mempunyai argumen tersendiri dalam pengembangan kurikulum. Dapat menggunakan suatu proses melingkar yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. Menurut K.A. Baugham, untuk perancangan sebuah kurikulum harus ditempuh dalam 5 langkah. Langkah pertama adalah menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena tersebut dapat terdiri dari kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, maupun sistem pendidikan nasional. Langkah kedua dengan mengikut sertakan para pengembang kurikulum yang terdiri dari beberapa lapisan, seperti spesialis kurikulum, tenaga profesional, guru-guru kelas terpilih, pihak-pihak yang kontributif terhadap sistem sekolah, serta masyarakat yang representatif. Nantinya, semua elemen tersebut disesuaikan dengan arena pengembangan kurikulumnya. Langkah ketiga, menentukan prosedur perancangan kurikulum yang meliputi penetapan tujuan kurikulum, menentukan materi pembelajaran, mengembangkan desain dan kegiatan pelajaran. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan menerapkan kurikulum di sekolah secara sistematis. Langkah terakhir dengan mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Sedikit kutipan dari Bapak Anies Baswedan, kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun, jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Itu kuncinya. Sekian pemaparan materi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.